Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih semangatnya hari ini? Semoga kita tetap semangat ya, walaupun pembelajaran kita ada di siang hari. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 12, yang mana hari ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat mendapat berkah dan pembelajaran kita mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dimensi 3. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Silakan disimak. Pada bab ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian dimensi 3 beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, jarak titik ke titik. Yang ketiga, jarak titik ke garis. Yang keempat, jarak titik ke bidang. Adapun pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk pembahasan yang keempat akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekarang perhatikan gambar di samping. Di samping ada gambar Rubik, ada kardus, ada buku, dan ada kulkas. Nah, dari gambar itu adalah beberapa bangun dari dimensi 3, yang mana di sana ada kubus dan balok. Tetapi pada dimensi 3 itu tidak hanya kubus dan balok, juga ada prisma, lima, dan lain-lain. Nah, pada intinya dimensi 3 itu adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau biasanya juga disebut dengan bangun ruang. Adapun unsur-unsur di dimensi 3 yaitu diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur di dimensi 3. Nah, sekarang unsur yang pertama ada diagonal sisi. Nah, di sini ada yang tahu yang mana sih yang diagonal sisi? Ya, kalau dia mengatakan titik A ke C, ya benar sekali. Diagonal sisi adalah titik A ke C, bisa juga titik B ke A. Nah, adapun pengertian dari diagonal sisi ini adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan pada bidang atau sisi yang sama. Pada kubus, diagonal sisinya ada AC, BD, AF, BE, dan lain-lain. Ada 12 diagonal sisi. Silahkan di-list di catatan kalian sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari panjang diagonal sisi? Nah, coba perhatikan diagonal sisi AC pada bidang ABCD. Nah, di sini garis AC membentuk sebuah segitiga siku-siku ABC. Di mana jika kita keluarkan nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, segitiga ABC, siku-sikunya ada di B. Nah, maka diagonal sisinya dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yaitu diagonal sisinya adalah garis miringnya, yaitu AC. Maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus CB kuadrat. Panjang AB dan CB di sini adalah A. Maka kita ganti AB dan CB-nya menjadi A. Sehingga AC kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Lalu kuadrat pada AC kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi akar. Sehingga jadi AC sama dengan akar 2A kuadrat. 2A kuadrat kita akarkan, A-nya keluar, dan 2-nya tetap dalam akar. Sehingga hasilnya adalah AC sama dengan A akar 2. Jadi panjang diagonal sisi
untuk kubus adalah A akar 2. Yang mana A itu adalah panjang rusuk kubus. Yang selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu ada di sini ada garis AG, ada garis BH. Nah, pada kubus ini ada 4 diagonal ruang, yang mana di sini ada AG, BH, DF, dan CE. Nah, diagonal ruang ini sendiri adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan pada bangun ruang. Nah, kalau diagonal sisi tadi kan pada sisi bangun ruang. Sedangkan kalau diagonal ruang ini adalah pada bangun ruangnya. Lalu bagaimana sih cara mencari panjang diagonal ruang? Coba perhatikan diagonal ruang AG. Ini juga membentuk sebuah segitiga siku-siku, yang mana siku-sikunya ada di C. Lalu jika kita keluarkan, segitiga ini akan membentuk seperti ini. Nah, segitiga ACG. Dengan diagonal ruangnya adalah sisi miring AG. Lalu kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu jadinya AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Yang mana AC ini adalah diagonal sisi yang sudah kita cari tadi. Lalu CG ini adalah rusuknya, yaitu ada A. Nah, sehingga kita ganti AC-nya adalah A akar 2 kuadrat, CG-nya adalah A kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan A akar 2 dikuadratkan menjadi 2A akar 2 plus A akar 2. Ditambahkan sehingga dapat hasilnya 3A akar 2. Lalu kuadrat di AC pindah ke kanan sehingga di sini ada akar. Dan kita akarkan sehingga jadinya hasilnya didapat AC sama dengan A akar 3. Jadi rumus diagonal ruang untuk kubus adalah A akar 3. Lalu yang ketiga ada bidang diagonal. Nah, bisa dilihat di gambar. Di sini ada yang pertama ada bidang diagonal ACGE, yang kedua ada bidang diagonal BCHE, yang ketiga ada bidang diagonal ABGH, dan seterusnya ada 6 bidang diagonal pada kubus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jarak titik ke titik. Nah, dari mana sih jarak titik ke titik itu? Sebelumnya kalian sudah tahu kan yang mana yang titik? Ya, titik itu ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya. Jarak titik ke titik itu pastinya dari titik ke titik. Misalkan dari titik A ke B. Bisa juga dari titik A ke C. Atau bisa juga dari titik A ke G. Atau semisal ada titik di antara A dan E ini, misalnya ada titik P, bisa juga dari titik A ke P. Nah, lalu bagaimana sih cara mencarinya? Nah, untuk lebih memahami, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Sekarang contoh. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama titik A ke D, yang kedua titik E ke B. Nah, yang pertama titik A ke D. Sekarang perhatikan titik A ke D. Nah, di sini kan ya. Nah, titik A ke D ini sama dengan panjang rusuk dari kubus tadi. Jadi, panjang rusuk yang tadi kan 20 cm. Maka jarak titik A ke D adalah 20 cm. Nah, sekarang yang B, E ke B. Ya. Nah, jarak titik E ke B ini adalah garis merah ini, yang mana di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku, yaitu siku-sikunya ada di A.
dan garis miringnya adalah AB, yang mana nantinya kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jika dikeluarkan dari bangunnya, gambarnya akan seperti ini. Dan rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan EA kuadrat plus AB kuadrat dengan panjang EA dan AB adalah 20 cm. Nah, lalu kita substitusikan seperti ini. AB kuadrat plus 20 kuadrat plus 20 kuadrat. Sehingga lalu didapat hasilnya AB kuadrat sama dengan 400 ditambah 400 adalah 800. Lalu kuadrat di AB kita pindah ke kanan sehingga akar di sini. 800 tadi kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 5. Kita faktorkan ya, 2 pangkat 5 dan 5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 5 ini juga sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2. Sehingga 2 pangkat 4 tadi kita keluarkan dari akar, sehingga jadi 2 pangkat 2 di sini. 5 kita keluarkan di akar menjadi 5 dan 2 tetap di dalam akar. Sehingga nanti didapat hasilnya adalah 20 akar 2. Nah, ini untuk cara panjangnya. Nah, untuk cara pendeknya ada lagi. Kan kita tadi sudah mencari rumus diagonal sisi pada kubus. Nah, garis AB ini adalah diagonal sisi pada kubus, yang mana panjang rusuknya adalah 20 cm. Nah, rumus diagonal sisi tadi kan A akar 2, yang mana A-nya itu adalah panjang rusuk dari kubus, yaitu sama dengan 20. Sehingga didapat jarak titik E ke B adalah 20 akar 2 cm. Sama kan dengan cara panjang tadi. Sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, misalkan kita mempunyai garis AB dan titik C. Lalu kita ingin mencari jarak titik C ke AB, ke garis AB. Sehingga kita tarik garis tegak lurus dari titik C ke garis AB. Nah, seperti ini. Sehingga nanti akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Nah, lalu bagaimana mencari panjang jarak titik C ke garis AB ini? Nah, bisa saja nanti kita hubungkan dulu titik A ke C dan C ke B, sehingga membentuk sebuah segitiga seperti ini dan dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jika digambarkan dalam bentuk bangun ruang akan seperti ini. Misalkan jarak titik A ke diagonal ruang EC. Nah, diagonal ruang EC itu adalah di sini. Nah, di sini. Nah, jarak titik A itu di sini. Maka dari titik A ke garis EC ini kita tarik garis tegak lurus. Kan seperti ini. Dan membentuk sudut siku-siku. Nah, kita hubungkan saja titik A ke C sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi catatannya adalah jarak titik ke garis itu belum jatuh ke tengah-tengah ruas garis yang dituju. Tetapi jarak titik ke garis itu adalah sebuah garis tegak lurus yang ditarik dari titik awal ke garis yang dituju. Garisnya itu tegak lurus, ingat ya, tegak lurus, tidak boleh miring. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm, hitunglah jarak titik ke garis berikut. Yang A, titik A ke garis BF, yang B, titik E ke garis BD. Nah, yang A terlebih dahulu, garis BF ini ada di sini. Nah, di sini adalah rusuk dari kubus tadi. Lalu titik A ada di sini. Nah, titik A ada di sini. Nah, jika kita tarik garis tegak lurus, maka akan ada di sini. Nah, di AB.
Karena kenapa di sini? Karena kalau kita tarik ke titik ke titik F, maka di sini nanti akan miring. Lalu jika kita tarik ke tengah-tengahnya juga akan miring. Sehingga tegak lurusnya adalah di titik A, B. Nah, sehingga maka di sini kan tegak lurusnya di AB, maka sama dengan panjang rusuknya. Sehingga jarak titik A ke BF yaitu adalah 10 cm. Nah, sekarang yang B. Yang B adalah garis BD. Nah, garis BD di sini. Nah, yaitu diagonal sisi dari kubus tersebut. Nah, kalau kita tarik garis tegak lurusnya dari titik E ke garis BD, maka nanti akan ada di tengah-tengah garis BD seperti ini. Sehingga kita keluarkan saja dari bangun ruangnya, nanti gambarnya akan seperti ini. Segitiganya akan membentuk sebuah segitiga sama sisi, dengan sisinya itu adalah diagonal sisi dari kubusnya, yaitu 10 akar 3. Nah, jarak titik ke garisnya adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, sehingga kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Nah, misalkan di sini titik tengah antara B dan D-nya ini adalah titik P, sehingga rumusnya akan di P kuadrat sama dengan DE kuadrat min DP kuadrat. Nah, karena di sini yang dicarinya adalah sisi datarnya, maka di sini dikurang bukan ditambah ya. Ingat rumus Pitagoras. Nah, panjang DE di sini adalah panjang diagonal sisinya, yaitu 10 akar 2 maksudnya. Lalu panjang DP di sini ya, berarti 10 akar 2 dibagi 2 setengahnya ya. Setengahnya berarti sini 5 akar 2. Sehingga kita masukkan jadi seperti ini. Dan didapat hasilnya P kuadrat sama dengan 200 dikurang 50. P kuadrat sama dengan 150. Kuadratnya pindah ke ruas kanan sehingga ada akar. Jadi akar 150, lalu kita faktorkan sehingga menjadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 diakarkan jadi 5 akar 6. Nah, jadi jarak titik E ke BD adalah 5 akar 6. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kerjakan soal latihan 1.1 halaman 12 dan soal latihan 1.2 halaman 17 pada buku matematika wajib kelas 12. Dan silahkan kumpulkan ke Ibu. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Seperti biasa, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Yaitu dimensi 3 itu adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau juga biasanya disebut dengan bangun ruang. Unsur-unsur dimensi 3 ada 3, yaitu diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jarak titik ke titik bisa ditentukan dengan rumus Pitagoras. Jarak titik ke garis adalah garis tegak lurus yang ditarik dari titik awal ke garis yang dituju. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Semoga penjelasan Ibu bisa diterima dan dipahami, dan semoga juga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.